Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah malam ini eh, kita dari IDN Boarding School Insya Allah akan memaparkan tentang program SMK IDN di Mesir plus Makkah Madinah. Insya Allah kegiatan ini direkam sehingga bagi yang belum bisa mengikuti, kalau akan ada rekamannya. Untuk materi hari ini, malam hari ini ada saya dari IDN dan ada Ustadz Abdul Rosyid selaku koordinator program untuk IDN Mesir plus Makkah Madinah. Eh, Seperti yang kita sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa kita punya kegiatan tentang eh, SMK IDN Boarding School untuk Mesir. Sama tahun ini kita akan mulai pendaftaran untuk tahun depan kita mulai untuk SMK IDN Boarding School di Mesir dan Makkah di Madinah. Di mana di sana kita juga akan belajar tentang IT programming, kemudian tahfidz, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan diniyah bersama Ustadz Muhammad Sunnah di Mesir, Kairo. Dan juga program ini insya Allah nanti akan terdaftar resmi di Ma'had Al-Azhar. Juga nanti akan ada, selain di Mesir, juga akan di Mekah dan Madinah. Programnya selama 3 tahun pembelajaran dan jenjangnya adalah SMK. 3 tahun pembelajaran dibagi dalam 6 semester, di mana 3 bulan pertama itu di IDN untuk persiapan bahasa, dan kemudian pemberangkatan ke Kairo Mesir. Berikutnya semester 2, semester 3 itu di Mesir, dan semester 4-nya 3 bulan di Kairo Mesir dan 3 bulan di Makkah Madinah. Semester 5 dan 6-nya sama seperti yang di Indonesia, maka PKL di perusahaan. Kalau misalkan nanti bisa dapat PKL di luar negeri, maka ya PKL-nya akan di luar negeri. Jika eh, tidak, maka ya PKL di Indonesia. Mengapa milih IDN Mesir? Pertama, ini biayanya sama. Jadi, seperti halnya di SMK IDN di Indonesia, baik itu Malang, Solo, Sentul, Jonggol, Pamijahan, biayanya sama persis seperti yang di IDN Indonesia. Kemudian, misalkan selesai nanti bisa kuliah gratis di Al-Azhar tanpa tes, dan bisa lanjut kuliah gratis di IDN juga tanpa tes. Dan juga program ini terdaftar resmi di Mata Al-Azhar, dan untuk belajarnya nanti dengan Ustadz Ma'ad Sunnah dari eh, timnya Ustadz Abu Rosen. Belajar IT programming, web dan mobile apps. Nah, insya Allah bisa, kalau selesai menyelesaikan program dari DN dan maupun dari Mata Al-Azhar, maka bisa mendapatkan 2 ijazah, baik dari Mata Al-Azhar maupun dari DN. Dan juga double bahasa, pelajaran bahasa Inggris dan bahasa negara, kemudian backpacker ke beberapa negara, dan pengalaman tinggal dan belajar di luar negeri. Kemudian untuk biaya, ini sama seperti yang di Indonesia, uang pendaftaran 900.000, uang masuk 40 juta, uang bulanan 4 juta, uang kegiatan tahunan 4 juta. Semua sudah termasuk tiket pesawat ke Mesir, tidak ada biaya tambahan. Sudah termasuk handling dan transport lokal di Mesir, pengurusan visa sampai lulus, pemberkasan pendaftaran mata laser, sarana makan, seragam, mesin cuci, biaya pendidikan, dan biaya bimbingan pelat berangkatan semua sudah itu sama persis semuanya seperti halnya eh, yang ada di IDN. Kurikulum pembelajarannya untuk semester 1 belajar tentang company private web, pembuatan web, HTML, CSS, JavaScript, eh, web company profile, portfolio, pengaduan masyarakat, eh, belajar PHP, Laravel, membuat website e-commerce, membuat website perpustakaan digital, payroll service. Kemudian di tahun kedua, semester 3 dan semester 4 belajarnya tentang mobile apps, e-commerce, untuk
QR scanner apps, event ticketing, aplikasi online shop, aplikasi absensi dengan face recognition, title generator dengan AI, dan uji kom. Materi ini ada computational thinking untuk pengenalan algoritma, pengenalan computational thinking, web programming, dan DBMS, website framework untuk HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Untuk full stack web development ada Laravel, untuk framework, database, dan package. Kemudian untuk mobile apps-nya ada Dart Programming, Flutter, dan Flutter dengan AI. Pendaftaran kuotanya hanya sampai 20 orang, dan bulan Januari ini sudah ada yang mendaftar dan sudah nanti akan kita mulai untuk pemberkasan untuk mulai pengurusan dan visa pelajarnya. Kemudian nanti akan ada karantina bahasa Arab untuk persiapan sebelum keberangkatan. Eh, Demikian dari saya. Nanti selanjutnya untuk terkait dengan Dian Mesir akan banyak disampaikan Ustadz Abdul Rasid yang kebetulan beliau sekarang lagi di Madinah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Dedi dan juga calon orang tua santri yang insyaallah sudah hadir pada Zoom meeting hari ini. Uh, Mohon izin ada sedikit tadi bukan keterlambatan tapi lebih kepada digeser waktunya karena bertepatan sekali dengan setelah salat asar di Masjid An-Nabawi. Ini saat ini masih di Masjid An-Nabawi sambil beriktikaf insya Allah. Dan insya Allah tadi sudah dijelaskan juga sedikit banyaknya tentang program IDN Mesir. Insya Allah kita akan mendaftarkan santri-santri atau dalam hal ini adalah para siswa daripada IDN, calon siswa yang dari IDN, bukan hanya sekolah di IDN, melainkan juga sekolah di Al-Azhar Kairo. Yang mana program ini insya Allah adalah program resmi di bawah Ma'had Al-Azhar, yang mana mungkin sebelumnya jarang diketahui bahwa Al-Azhar itu hanya universitas saja, biasanya mengetahui seperti itu. Sementara ternyata Al-Azhar itu membuka peluang untuk pendidikan tingkat menengah, baik dari SMP maupun SMA. Jadi IDN dalam hal ini mengadakan program IDN Mesir, tujuannya bukan hanya tentang pendidikan yang sifatnya adalah eh, apa namanya umum, melainkan pendidikan-pendidikan diniyah yang insya Allah Taala akan ditopang dan juga dibimbing selama pendidikan di Mesir. Tentunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk program ini, insya Allah program yang sudah kami susun dan insya Allah Taala semuanya resmi di bawah pemerintah Al-Azhar atau pemerintah Mesir atau dalam hal ini adalah Al-Azhar Kairo, dan juga kami sudah berkomunikasi dengan kedutaan besar Mesir untuk Jakarta atau untuk Indonesia kemarin bersama Mr. Usama, dan juga dan juga insya Allah dengan eh, KBRI Kairo dalam hal ini atas pendidikan, yang insya Allah sudah menjalin komunikasi dengan kami tentang program ini. Dan insya Allah semuanya sudah di arrange, sudah diatur. Di sana juga nanti ada musyrif, ada musyrif-musyrifnya, yang mana program-program bukan hanya tentang program riayah kesiswaan saja, akan tapi juga ada program tahfidz 30 juz bersanad insya Allah, dan juga nanti akan ada syekh yang hadir ke asrama, serta santri juga yang akan hadir ke talaki ke syekh, yang mereka bisa mengambil atau mulazamah dengan beliau-beliau di masjid-masjid maupun di markas-markas yang insya Allah sudah bekerja sama. Untuk program yang kami tawarkan tentunya tadi sudah mukadimahkan oleh Pak Dedi bahwa programnya
adalah program double, bahasanya double degree ya kalau di universitas ya, yang mana nantinya adik-adik eh, juga mendapatkan ijazah dari Al-Azhar, yang insya Allah taala jika lulus keduanya, artinya jika menyelesaikan keduanya, bukan tidak mungkin bisa mengambil kesempatan untuk kuliah di Timur Tengah. Kenapa harus di Al-Azhar? Karena Universitas Al-Azhar sebagaimana yang sudah kita ketahui, universitas yang secara pengetahuan sudah luar biasa lamanya, dan adik-adik bisa mengambil jurusan fakultas-fakultas umum. Jadi anak-anak yang sekolah dari Ma'had atau dalam hal ini adalah SMA, mereka bisa mendapatkan beasiswa, atau dalam hal ini adalah kesempatan belajar gratis di Al-Azhar, ya, itu dengan jurusan-jurusan umum seperti jurusan ilmu komunikasi, ilmu komputer, IT. Kemarin juga sudah dijelaskan, ada juga program kedokteran, ada fakultas kedokteran, fakultas tijarah atau keuangan dan lain sebagainya. Yang mana insya Allah semuanya akan berpusat di Kairo, seperti itu. Itu singkatnya. Mungkin eh, apa namanya, Bapak Ibu nanti pasti akan ada pertanyaan. Bagaimana dengan bahasa Arab? Baik, tentunya program bahasa Arab di Al-Azhar tentunya jauh lebih efektif dibandingkan program bahasa Arab di Indonesia. Kenapa? Karena Ananda nanti akan belajar langsung dengan eh, native speaker, yang mana beliau-beliau adalah para masyayikh yang insya Allah akan mengajar di Dirasah Khasah. Selain itu juga para santri pastinya nanti akan langsung berhubungan dengan warga sekitar, yang mana pasti tentunya pelajaran pendidikan bahasa Arabnya bukan hanya lisan saja, maupun juga tulisan, bukan hanya tulisan saja, maupun juga bisa percakapan, seperti itu. Yang mana tentunya ini akan berpengaruh kepada pendidikan pendidikan bahasa Arab, terutama pendidikan-pendidikan yang menggunakan bahasa Arab selama di Mesir, seperti itu insya Allah. Nah, selama pendidikan tadi sudah dijelaskan bahwa selama pendidikan, Ananda nanti sebelum masuk sekolah itu nanti akan ada dirasah khasah. Apa itu dirasah khasah? Dirasah khasah itu adalah kelas i'dad lughawi. Yang mana tentunya kan biasanya kita kita umumkan saja ya, kita samaratakan bahwa anak-anak mungkin pendidikan bahasa Arabnya kurang atau belum atau dari dasar. Maka semuanya akan didirasah khasah dulu atau pendidikan bahasa Arab dulu, yang mana pendidikan bahasa Arab itu insya Allah berjalannya kurang lebih sekitar 1 sampai 6 bulan. Tapi nanti di Indonesia kita siapkan untuk persiapan dulu 3 bulan. Jadinya insya Allah Ananda semoga bisa lebih cepat lagi dalam pembiasaan, dalam pendidikan bahasa Arab mereka, persiapan bahasa Arab mereka, seperti itu. Jadi Bapak Ibu atau Ayah Bunda tidak perlu khawatir tentang program-program yang nantinya insya Allah apakah anak saya akan terkendala dengan bahasa atau tidak, dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan kita bantu. Selain selain di kelas secara resmi, kita juga akan ada bimbel, yang mana bimbel-bimbel ini nanti akan dibimbing juga oleh para asatidz dari S2 Universitas Al-Azhar, yang memang mereka sudah berjalan pendidikannya kurang lebih sekitar mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun di sana. 4 tahunnya mereka pendidikan S1, dan 2 tahunnya adalah pendidikan magister, seperti itu. Itu saja mungkin untuk Mukadimah. Eh, Kembali lagi nanti kami serahkan kepada Pak Deddy sebagai pembawa daripada kegiatan ini. Barakallahu fiik. Ya. Jadi kemarin kita kebetulan sudah mengkomunikasikan kegiatan ini ke Kedubes Mesir yang ada di Jakarta. Kebetulan kita ada beberapa program, eh, ya ini ada backpacker 20 negara Asia Afrika Eropa, insya Allah besok malam yang sesi webinarnya. Kemudian ada backpacker 11 negara, kemudian sama IDM Mesir, yang mana setelah kita sampaikan pemaparan tersebut, kemudian Mr. Osama eh, selaku Kedubes Mesir, beliau menyatakan ketertarikan dengan kita sehingga mengunjungi eh, eh,
kampus kita di IDN di Jonggol dan juga di IDN Sentul. Mungkin saya akan play eh, beliau. Saya coba share yang disampaikan oleh beliau ketika beliau mengunjungi di IDN di Jonggol. Assalamualaikum. My name is Usama Hamdi. I am the counselor of Egyptian Embassy in Jakarta, Kedutaan Mesir. It's my pleasure to visit the IDN today in Banjul. On this day, I have already seized the opportunity to come to visit the management and to see this good, nice experience for the students to study IT and to have also Islamic curriculum. On the occasion that is a big group of the students will travel to Egypt in March, inshallah. So I have already decided when I know that, and we were already cooperating on how to facilitate all the procedures for these students to get the visa to enter Egypt. I have already decided to come to visit the management to talk more about program, to welcome them, to know more about the institution. I came here, I found it very wonderful, a wonderful experience, and I'm so pleased to cooperate more with this institution to develop their visit to Egypt and to be a very fruitful visit, inshallah. So I thank all the management of IDN of welcoming me, of arranging this visit today. And I confirm that we will be in contact from embassy to coordinate more to develop this visit to Egypt. And I'm sure that will not be the last visit. We will make it a yearly, and Egypt will be always the top of your yearly program to go around the world. All the best, and thank you so much. Assalamualaikum. My name is Oke, seperti itu kira-kira. Insya Allah beliau dari Kedubes Mesir support terhadap kita. Setelah kemudian kita berikan pemaparan tentang IT IDN, beliau juga menawarkan program beasiswa yang kuliah untuk jurusan IT di Al-Azhar. Bagaimana beliau juga memberikan rekomendasi ke beasiswa kalau untuk ke pesantren Gontor untuk yang diniah di Al-Azhar, untuk di IDN beliau menawarkan untuk bisa jurusan IT untuk kuliah di sana. Demikian sesi untuk pemaparan awal. Selanjutnya silakan sekiranya ada pertanyaan bisa diajukan baik di kolom chat maupun langsung. Mohon maaf, Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini untuk SMA atau SMK ya. Targetnya nanti di Mesir itu apakah untuk mudah masuk ke universitas atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Omai. Ini programnya kita untuk SMK ya, SMK dan nanti ya bisa menyelesaikan di sana dan bisa juga melanjutkan kuliah di sana ataupun kuliah di IDN juga insya Allah keduanya gratis. Tapi program ini berjalan untuk SMK IDN, IDN Boarding School, SMK jurusan programmer gitu. Silakan Bu Devi, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi kemarin tuh sempat ketemu sama mahasiswi di Kairo ya, dia di Al-Azhar. Saya sempat tanya-tanya itu tentang kalau IT di sana bagaimana gitu. Nah, terus mahasiswi tersebut, kalau saya setahunya Bu, kalau untuk di Kairo ya banyaknya lebih ke keagamaan gitu. Kalau untuk IT kayaknya kurang. Nah, bagaimana dengan yang sekarang ternyata eh, dipersilahkan tuh untuk IT di sana, apakah memang progresnya ternyata sekarang sudah berbeda, sudah lebih bagus dari yang dinyatakan sama mahasiswa yang kemarin saya ketemu gitu. Ya, kalau untuk SMK-nya ini IT-nya kita yang mengajar sendiri ya, artinya kita dari IDN itu eh, kita juga mengirim guru IT untuk mempersamai dan mengajar santri-santri kita di Mesir nantinya. Artinya sama seperti halnya
Ketika kita bikin di IDN Malang, maka kita juga mengirim guru IT ke Malang. Kita bikin di IDN Solo, maka kita juga mengirim guru IT di Solo. Demikian juga kemarin Mas kita program di Madinah juga kita mengirim guru IT ke Madinah. Demikian juga yang di Mesir ini kita juga mengirim guru IT ke Mesir. Jadi semua pembelajarannya tentang kait IT adalah dari gurunya dari kita gitu. Jadi kurikulumnya sudah saya sampaikan tadi, kita belajarnya untuk tahun pertama kita pembelajaran untuk pembuatan website eh, untuk backend pakai Laravel dan kemudian untuk eh, tahun kedua pembelajaran mobile apps pembuatan dengan Dart dan Flutter. Jadi skill set nanti yang dimiliki terkait kemampuan IT adalah pemrograman web dan mobile apps. Demikian. Ya, satu lagi Pak, untuk tadi kan saya agak ketinggalan masuk. Nah, untuk yang di SMK itu kan pakainya di Kairo sudah jalan, terus untuk nanti yang di kampusnya sendiri juga, apakah ada guru IT yang dikirim ke sana gitu? Kalau untuk kampus di sana untuk Indonesia memang banyakkan diniyah ya. Tapi kalau untuk mahasiswa seperti Malaysia itu jurusan umum juga banyak di sana, bahkan kedokteran juga ada di sana. Mahasiswa Malaysia banyak. Mungkin Ustaz Abdul Rasid bisa bercerita tentang kehidupan kampus di sana, seperti apa gambarannya? Baik, izin menjawab Pak Dedi dan juga Ibu. Untuk program umum atau jurusan umum itu memang untuk mahasiswa atau mahasiswi biasanya mereka memang mendaftar dari sini adalah langsung jurusan diniyah atau jurusan agama. Informasi terkait jurusan umum memang masih sangat-sangat sedikit dikarenakan mereka langsung kesananya langsung mahasiswa gitu. Adapun jika mereka yang memang mendaftar dari SMA, maka mereka berpeluang untuk mengambil jurusan umum, baik itu jurusan yang sifatnya adalah MIPA atau sosial atau matematika dan IPA ataupun sosial humaniora seperti jurusan-jurusan eh, ulum atau seperti jurusan-jurusan yang IPS seperti itu. Jadi sebenarnya ada program-program tersebut dan memang biasanya yang mengambil program-program tersebut itu hanyalah daripada negara Malaysia karena memang dari segi informasi di Malaysia itu lebih terbuka tentang eh, hubungan dengan Al-Azhar. Sementara di Mesir itu rata-rata mayoritas 90% bisa dikatakan 90% adalah mereka yang daftarnya langsung menjadi mahasiswa atau universitas. Kalau mereka yang mau mendaftar langsung universitas, maka sudah dapat dipastikan mereka tidak bisa mengambil jurusan umum, mereka harus mengambil jurusan diniyah. Seperti itu. Itu singkatnya seperti itu. Ya, baik-baik Itu. paham. Ya, Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut di Silakan. grup ada pertanyaan. Assalamualaikum, Afan. Apakah kalau anaknya sudah di Mahat Al-Azhar, apakah bisa daftar? Eh, Nanti mungkin bisa Japri ke kontak yang di IDN Center, Insya Allah kita perlu tahu juga dulu di sana artinya perlu ada seleksi, tetap ada seleksi juga, tapi Insya Allah bisa kalau di sana cuman kita masih perlu ya semuanya tetap ada proses seleksinya, tapi Insya Allah memungkinkan untuk bisa mengikuti program ini. Nah ini Pak Den, mohon maaf, ini targetannya untuk ahli IT atau untuk ahli agama di belajar SMK di Mesir? Ya, jadi ini SMK IDN, jadi kita IT, jurusan programmer. Kita mulai dengan dari jurusan programmer. Tadi sudah disampaikan pembelajarannya adalah eh, mobile apps dan web. Gitu. Adapun kemampuan bahasa eh, yang selama ini berjalan kalau di DN Boarding School adalah Inggris. Tapi karena ini kita di Mesir, jadi kita ada belajar bahasa Arab langsung di Mesir. Dan nanti juga akan ada berlanjut di Mekah dan Madinah. Gitu. Di proses di Mekah dan Madinah juga nanti akan kita daftarkan di MAT di sana, baik itu tahfidz maupun mulazamah yang ada di sana, sehingga bisa belajar seperti halnya eh, yang program diniyah kita, MAT yang IDN Mekah Madinah maupun yang
mahasiswa Politeknik IDN yang Madinah. Jadi sama, Allah punya pengalaman baik itu bisa minum air zam-zam sekaligus air Sungai Nil istilahnya itu. Sehingga dua-duanya punya pengalaman di situ gitu. Eh, karena dan nanti seperti biasa kalau di kita di akhir semester di sebelum wisuda itu biasanya ada program backpacker eh, Singapura, Malaysia, Thailand yang biasanya mereka mencari uang sendiri, nggak boleh minta uang orang tua, sehingga ya lulus SMK mereka sudah punya pengalaman menjelajah berbagai macam negara, eh, baik Asia maupun Afrika gitu. Karena ya kita mempercayai bahwa manusia itu khalifah fil ard, bukan cuma fil Bogor gitu. Jadi dah jelajahnya laki-laki harus banyak melangkahkan kaki-kaki ke berbagai macam negara. Ini dalam rangka kita memperbanyak pemuda-pemuda Islam untuk bisa belajar ke Mesir, ke Mekah, Madinah, dan juga ke beberapa negara lainnya. Jadi utamanya kalau yang program ini adalah kita SMK, jadi belajarnya IT. Gitu. Demikian Pak Omay. Kapan Pak Dedi tanya lagi untuk Boleh silakan. SMK sendiri itu untuk di Kairo dimulai ajaran kapan? Terus yang di Mekah itu juga dimulai kapan ya? Untuk pergi ke Hotel Marriott, dia senang berpikir ada. Kalau untuk yang program ini kita baru pendaftaran, nanti insya Allah seperti halnya masuk sekolah IDN, biasanya mulai dari bulan Juli, nanti persiapan 3 bulan dulu di Indonesia, baru kemudian berangkat ke Mesir gitu. Kalau demikian juga sama halnya yang program yang khusus diniyah, yang IDM SMA, kalau SMA khusus diniyah, kita juga di tahun depan, di bulan Juli, biasanya 3 bulan pertama itu pembekalan dulu di Indonesia gitu. Kesalahan. Itu memang Juara renang internasional, wanita yang berdiri di puncak dunia. Silakan Dia kalau adalah guru ada minum. yang mau ditanyakan bisa di kolom chat maupun bisa bertanya langsung. Satuku adalah kamu, bukan dia. itu memang nanti ada kayak ruangan sekolah sendiri atau memang dicampur dengan murid lain ya, Pak Dedi? Untuk Ini yang di IDN sendiri tidak dicampur dengan yang lain. Berapapun Oh, memang santrinya yang kita dapatkan, ini khusus kita sendiri tidak dicampur dengan program-program yang lain. berarti untuk biaya-biaya juga nanti berbeda dengan yang di IDN yang ada di Indonesia ya? Biaya semua sama seperti di Indonesia, tidak ada bedanya. Oh, biayanya juga sama. Sama persis. Oh, iya iya iya. Ya. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Ya, Bu. Silakan yang lain, sekiranya ada yang tanyakan. Insya Allah ini kegiatan serangkaian dari 4 webinar. Webinar yang pertama adalah tentang SMA ITN Mekah Madinah yang sudah berjalan selama 1 semester dan kemarin sudah ada webinarnya yang pertama di hari Rabu. Kemudian yang kedua adalah tentang eh, Politeknik IDN di Madinah yang juga sudah berjalan 1 semester. Pendaftaran mahasiswa masih berjalan, bisa dibuka di idn.ac.id. Kemudian bisa pilih yang kelas Jonggol maupun kelas Madinah. Kemarin pemaparan tentang eh, mahasiswa IDN yang di Madinah sudah disampaikan kemarin Kamis, dan malam ini tentang program IDN Mesir yang akan berjalan insya Allah tahun depan, dan besok malam insya Allah tentang program backpacker 20 negara Asia, Afrika, Eropa gitu. Jadi 4 rangkaian webinar ini terkait dengan IDN luar negeri, eh, baik itu SMA maupun eh, mahasiswa maupun yang SMK maupun yang backpacker. Silakan Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada yang mau didiskusikan, bisa bertanya apapun, baik terkait dengan program ini ataupun yang lainnya terkait IDN boleh. Eh, lagi ya Pak Dedi, itu Boleh, kalau silakan. yang SMK yang sekarang sudah ada di Indonesia di IDN itu misalnya mau pindah ke sana gitu,
Kira-kira bisa nggak? Eh, kalau belum kalau mau masuknya nanti bulan Juli, insya Allah bisa, Bu. Berarti memang ngikutin pas di kenaikan kelas mau pindah yang di Mesir atau yang di Mekah Madinah bisa ya kalau yang dari sini. Ya, cuman apa kelas 10 ya, karena kita kan baru pertama ya, kelas 10 semua di sana nanti. Hmm. Oh, di sana nanti baru mau mulai kelas 10 ya. Ya, baru mau mulai kelas 10. Baru perdana ya. Ya, Hmm. kalau misalkan bisa juga diselesaikan dulu nanti kuliahnya yang milih yang di Politeknik yang kelas di Madinah. Nah, oh, kalau untuk yang kuliah nanti juga udah dibuka ya. Sudah dibuka. Politeknik sendiri itu sebetulnya mencakupnya nanti apa aja itu Pak Dedi? Contohnya kalau Sama, ini SMK-nya kan udah ngambil RPL tuh, apakah nanti eh, di Politekniknya ada yang memang menyangkut pelajaran dari yang sudah diambil dulu di SMK-nya ngambil RPL gitu? ya jurusannya sama sih, Bu. Untuk Politeknik itu kita juga ada 3 jurusan, RPL, TKJ, dan DKV. Jadi jurusannya sama. Hanya yang kemarin angkatan pertama yang berjalan di Madinah ini baru yang RPL. Hmm. Kalau yang di Madinah itu berarti memang udah punya ini ya, tapi di sana sewa kah atau bagaimana itu Pak Dedi? Ya kita di sana baik di Madinah maupun di Mesir kita sewa apartemen untuk kita pakai untuk kegiatan, eh, baik itu asrama maupun untuk pembelajaran. Nah, itu nantinya kalau berarti pakai visa ini ya, visa student ya, Ya atau bisa gimana? student. Nanti saat Abdul Rosid yang ngurus terkait visanya. Hmm. Sebelum berangkat itu kita sudah ada visanya. Mhm. Biasanya kalau visa student berapa lama itu, Pak Dedi? Visa student mungkin saat Abdul Rosid bisa cerita tentang pengurusan saat visanya. Oh, sampai ini. Mungkin Baik, mungkin sampai untuk ini. visa student, Mhm. ketika Ananda masih mengikuti program bahasa atau pendidikan persiapan bahasa, itu per 3 bulan sekali. Di per 3 bulan sekali itu nanti diperbarui, dan diperbarui. Tapi kalau misalnya memang sudah lanjut sudah masuk ke kelas umumnya, artinya dalam hal ini sudah naik, sudah masuk ke kelas sekolahnya, itu 6 bulan, 6 bulan sekali, seperti itu. Nah, eh, untuk di Mesir sendiri visa itu merupakan apa ya bahasanya, salah satu yang paling murah ya, hanya $20 saja untuk 6 bulan gitu. Hanya $20 artinya berarti kurang lebih sekitar 150 ribuan gitu ya. Jadi nanti eh, untuk pembaruannya lagi tidak begitu sulit dan tidak memakan biaya yang cukup besar. Seperti itu. Tidak Iya. seperti mungkin di Saudi. Kalau di Saudi kan harus keluar dulu. Kalau di Mesir cukup perpanjang di Mesir. Karena visanya visa resmi sebagai Hmm. mahasiswa, sebagai siswa. Hmm. Seperti itu. Berarti kalau yang Semua Di ya, Saudi itu kalau udah 3 bulan berarti dia keluar dulu nanti, baru masuk lagi. kalau yang sekarang berjalan di Saudi ya per 3 bulan keluar. Keluar keluar memang balik ke Indonesia atau hanya keluar dari Saudi, contohnya ke Eh, Yordan. ya kemarin keluar ke Yordan naik bis dan ada juga yang SMA itu ke Turki naik pesawat. Oh, iya, iya, iya. Berarti makanya polanya masih sama. Ya, Sebetulnya ya, ini Pak, mau tanya, tujuannya untuk didirikannya IDN di Mesir ataupun di Mekah Madinah itu apa ya visi misinya gitu? eh, kalau yang IT kan selama ini kita sudah berjalan. Kemudian kita backpacker juga berjalan. Hanya ini kita mau memperbanyak sisi agamanya, bahasa Arabnya. Jadi selama ini kita kalau Inggris sudah ya ya alhamdulillah insya Allah santri-santri sudah pada jadi ngomong Inggrisnya. Dan kita mau coba yang bahasa Arab. Jadi targetnya ya selain santri bisa kemampuan IT juga bisa Inggris dan juga bisa bahasa Arab gitu. Dan juga bisa mengikuti kajian-kajian saya baik itu di Mesir maupun di Mekah Madinah. Terkait dengan visa tadi, insya Allah semua visa selama di Mesir dan selama di Makkah Madinah, semua sudah masuk biaya di situ, tidak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Hmm.
Untuk saat ini kalau yang sudah jadi mahasiswa Politeknik itu ada berapa Pak Didi? Yang di Mekah Madinah? Kalau di Mekah Madinah baru 10, Bu. Oh, 10 ya. Ini udah semester berapa ya yang angkatan pertama itu? Semester 1. Oh, berarti baru di tahun 2024 ya? Iya, betul. Oh, iya baru ya. Untuk di Mesir berarti baru SMK-nya aja. Iya, betul. Oh, Oke, kalau saya gimana, Pak? satu lagi, kalau untuk yang di Politeknik sendiri itu apakah memang hanya pendalaman untuk khusus IT aja atau ada diniahnya juga? Kalau programnya ya ada tahfidnya, ada pelajaran dunia juga ada. Cuman Hmm. utamanya banyak di IT. Maksudnya tidak seperti halnya kalau pelajaran apa kampus dinia seperti Libya ataupun STD ataupun yang lainnya yang memang fokus di dinia. Kalau di kita eh, lebih banyak di IT. Tapi pelajaran dinianya dan pelajaran tahfidnya tetap ada. Cuma tidak Hmm. sebanyak di kampus-kampus yang memang fokus di dunia. Kalau untuk Arabiknya sendiri, kamu masuk ke kurikulum ya, yang di Untuk Mekah mahasiswa Madinah. nggak masuk, cuman bahasa Inggris. Oh, nanti nanti untuk belajar Arabiknya mereka bagaimana? Mereka kalau kalau yang mahasiswa nggak, kalau yang Mesir ini ya. Oh, baru di situ. Kalau untuk di Mekah Madinah sendiri daerah mana itu, Ustaz? Kemarin kalau yang di Mekah itu ada di Ajiat, kalau yang di apa di Madinahnya di apa Bab Kuba atau apa sih itu. Di Kuba di sebelah mananya, Ustaz? Soalnya waktu kemarin tuh dari Masjid Nabawi itu ke Kuba itu sepedaan. Nanti kalau Eh, pas ke mam- sana mampir gitu, mau sekalian survei gitu. itu kejauhan di Mamsi Kuba yang di bagian depan sih, Bu. Ini bagian depan. Oh, itu masih nanti berarti boleh ya kalau saya mau survei ke sana ya. Boleh Misalnya boleh Pak, nanti saya kasih kontaknya pembimbing yang di sana. kalau ajiatnya tuh yang di ajiat mana? Yang nanjak ke atas kah atau yang jalannya lurus? Ya naik ke atas. Oh, yang naik ke atas berarti Makarim kalau nggak salah ya. Bukan sih Bu, apartemen biasa sih, bukan di hotel sih, Bu. Oh, maksudnya jalurnya jalur yang ke Iya arah betul ke atas itu. yang Makarim itu ya. Ya Oh, iya iya iya. Nanti kalau kalau ini saya coba minta kontaknya di sana, siap siap. saya ikut survei lah nanti. Mudah-mudahan nanti kalau kalau sekarang kan Amar itu baru kelas 10 kan di Cumbol gitu. Ya. Insya Allah adiknya tahun depan juga SMP-nya nyusul lagi di situ gitu. Oke. Kalau nanti tertarik ke sana, nanti bisa ikut gabung gitu. Ya. Syukur Ustaz. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, saya lanjut di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja barang yang harus dibahas serta wajib dibahas selama jalan pendidikan di sana. Secara umum hanya alat-alat pribadi ya, baju, ya seragam seperti halnya ketika yang di Jogja lah, tidak ada bedanya. Laptop juga dibawa. Artinya kalau seperti lemari, kasur semua harus kita sediakan seperti halnya ketika di IDN tidak ada bedanya. Nah, jadi alat masak juga sudah kita sediakan di sana untuk eh, mesin cuci juga sudah ada di sana gitu. Artinya ya seperti halnya kalau mau masuk pesantren nanti listnya bisa kita berikan buku berangkatan. Ya, insya Allah untuk eh, satu tas koper dan satu tas backpack biasanya cukup itu. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Pak Dedi, mohon maaf saya telat masuk khusus izin pertama untuk program SMKI di luar negeri Mesir, Mekah dan Madinah hanya 7 programmer saja, atau next ada jurusan yang lain seperti DKV, TKJ. Untuk yang saat ini hanya programmer saja, karena untuk programmer di semua IDN itu kecuali IDN Malang masih masih ada, tapi kalau IDN semua IDN sudah tutup semuanya. Baik itu Jonggol sudah terpenuhi kuotanya, ITN Bogor juga sudah, kemudian Solo juga sudah, Sentul juga sudah. Jadi eh, maka untuk yang Mesir kita buka tuh jurusan programmer. Kalau nanti berikutnya kita akan buka jurusan lain seperti DKV dan TKJ. Demikian, ada lagi yang mau tanyakan untuk yang lain? Bisa langsung bertanya maupun bisa tulis di kolom chat. Ya ini program perdana ya, ini program perdana, jadi kita baru mau mulai
eh, saat ini sedang untuk proses. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Silakan Pak. Ustaz Teddy mau nanya sedikit, menyimpang dikit aja boleh, Ustaz? Monggo. Terkait ini di Malaysia, Ustaz, UTM, kami berminat nih sepertinya. Kira-kira apa perasaan itu? Ada nggak bahasan terkait masuk UTM, Tad, Universitas Teknik Malaysia? Ya, nanti mungkin bisa Japri biasanya ngurus untuk penyaluran kuliah di Malaysia, ada sendiri namanya Mr. Reza, beliau yang mengurus ke sana. Oh, Kebetulan Mr. kita Reza juga ya. kebetulan kita juga saat ini sedang proses pengurusan pendirian eh, sekolah MTTM Matafit Teknologi di Malaysia, persis di dekat wilayah UTM, cuman belum selesai progresnya. Nanti juga akan ada lanjut ke Oh, UTM. baik. Nanti saya Tapi kontak Mr. Reza aja, Ustaz ya, barangkali. ya, ya. Ya, syukron, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Silakan bisa bertanya, apapun boleh. Mungkin untuk Selamat Hamdi. Kayak dia, saya I'm the tanya lagi. founder of Egyptian Embassy mungkin untuk yang terlambat, maka saya coba review in eh, tentang slide yang dari awal tadi. Ini sehingga yang terlambat bisa review lagi. Jadi ini programnya eh, Iden Mesir plus Mekah Madinah, jenjangnya selama 3 tahun. Programnya ini SMK ya. Jadi ada pertanyaan ini untuk SMA atau SMK, ini programnya SMK, jadi belajarnya IT. Kemudian programnya 3 tahun pembelajaran, 3 bulan di IDN plus 3 bulan di Kairo Mesir. Kemudian semester 2 dan 6 3 6 masing-masing semuanya di Kairo Mesir. Kemudian semester 4 itu 3 bulan di Kairo Mesir dan 3 bulan di Mekah Madinah. Semua perjalanan itu sudah termasuk biaya yang disampaikan, tidak ada penambahan biaya. Kecuali nanti yang di semester 5 dan 6 ini terkait dengan PKL di perusahaan. Kalau misalkan PKL di perusahaan di Mesir ya maka tetap di Mesir. Adapun kalau PKL-nya di negara mana maka itu untuk kepulangan oleh masing-masing. Mengapa milih di IDN Mesir? Karena biaya sama persis dengan di IDN yang ada di Indonesia. Kemudian bisa lanjut kuliah gratis di Al-Azhar tanpa tes dan kuliah gratis di IDN juga tanpa tes. Terdaftar resmi di Mahat Al-Azhar, belajar ini dengan Ustadz Mahat Sunah, belajar IT Programming Web dan Mobile Apps, kemudian double ijazah dari Mahat Al-Azhar dan IDN, kemudian belajar bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, kemudian backpacker ke beberapa negara, dan punya pengalaman tentunya tinggal dan belajar di luar negeri. Karena ini berharga untuk anak muda zaman sekarang, harus punya pengalaman di luar negeri sebagai warga dunia. Uang pendaftaran sama persis seperti yang ada di IDN, 900.000. Uang masuk juga sama seperti yang di IDN di Indonesia, 40 juta, dan uang bulanan 4 juta, dan seterusnya. Sudah termasuk tiket pesawat ke Mesir, handling transport lokal di sana, semua sudah diurusi, visa sudah diurusi, sudah termasuk pemberkasan pendaftaran, semua asrama, ranjang, kasur, makan, seragam sekolah, mesin cuci, dan biaya pendidikan, dan biaya bimbingan sebelum keberangkatan. Pembelajarannya semester 1 untuk pembelajaran untuk website, company profile, web portfolio, pengembangan masyarakat, website e-commerce, website perusahaan digital, payroll, semester 3 belajar mobile apps, untuk mobile apps, e-commerce, QR scanner apps, event ticketing, aplikasi online shop, semester 4-nya belajar aplikasi absensi dengan face recognition, kemudian schedule generator dengan AI, dan kemudian sebelum PKL uji kompetensi. Ada beberapa materi, computational thinking, ada pengenalan algoritma, computational thinking, kemudian website programming dan DBMS, website framework, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, kemudian full stack web development dari Laravel, kemudian mobile apps-nya ada Dart programming dan Flutter dengan AI.
Pendaftaran ini kuotanya 20 dan kita mulai pemberkasan di bulan ini. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang mendaftar di Mesir dan nanti karantina bahasa Arab di bulan Juli, Juni, terus dan pemberangkatan setelahnya 3 bulan. Saya rasa eh, seperti itu untuk reviewnya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh. Misalkan tidak ada yang ditanyakan maka kita jawaban sekian. Insya Allah ya, ini direkam jadi bisa untuk yang belum bisa hadir hari ini bisa untuk bisa disimak dulu di berikutnya. Mungkin Ustaz Abdul Rasid ada penutup Ustaz? Baik, mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi sudah dijelaskan lebih banyak tentang program IDN Mesir ini, bukan hanya bukan hanya tentang program eh, diniyah saja, melainkan memang kelebihannya adalah di IT-nya seperti itu. Jadi kami yang mengurus program diniyah dan juga program-program kegiatan selama di Mesir itu nanti juga akan mereport semuanya, ya tentunya dengan orang tua juga, baik itu kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Dan insya Allah Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait asrama, kemudian juga bimbingan dan lain sebagainya, karena kami insya Allah bersama beberapa senior dan beberapa mahasiswa S2, terutama dari Mahat Sunnah yang ada di Indonesia, sudah koordinasi dan insya Allah juga siap untuk membantu dalam pendidikan ini insya Allah ta'ala. Eh, Walaupun ya nanti tadi disampaikan bahwa kalau bisa di bulan Januari ini kita sudah mulai bisa pendaftarannya, sudah mulai bisa ini kan karena insya Allah kemungkinan akan pengurusan atau ijraat atau bagian pendaftaran itu nanti akan dimulai di bulan-bulan atau misalnya pendaftaran yang ke Al-Azharnya itu adalah di bulan-bulan Mei. Jadi nanti keberangkatan kemungkinan di bulan Agustus sudah anak sudah langsung berangkat insya Allah. Jadi persiapan di Indonesia cukup cukup banyak dan cukup ini ya, apa cukup mumpuni lah insya Allah untuk persiapan di Indonesia-nya seperti itu. Dan Bapak Ibu tentunya untuk program ini semuanya insya Allah sudah diarrange dengan baik dan insya Allah bukan hanya terkait tentang yang tadi disampaikan, bukan hanya tentang dunia saja, melainkan program IT yang menjadi lebih untuk keutamaannya. Seperti itu. Itu saja sih Pak Deddy, insya Allah untuk ininya. Nanti kalau mungkin ada yang mau menanyakan terkait program-program yang kemesirannya, nanti bagaimana prosesnya, apa aja ininya segala macam, itu bisa nanti eh, nanya ke saya juga bisa langsung, atau kalau untuk pendaftaran bisa langsung ke IDN, seperti itu. Oh iya, paling mau tanya ini Pak, untuk yang di baik Mesir atau di Mekah Madinah nanti ijazahnya itu bagaimana? Nginduknya nanti ke SMK mana ini gitu? Atau memang sekarang udah punya ini sendiri ya untuk IDN? Ya, kita Kalau SMK IDN sendiri Bu, jasa hidup di kita sendiri, SMK IDN sendiri. oh berarti nanti tetap nginduknya ke IDN ya? Ya, insya Allah saya Sama. kemarin juga sudah berkunjung ke tempat beliau di Kairo, di Hayy Al Asir di situ. Banyak Mm, orang Indonesia yang tinggal di sana. mm. Makanan-makanan Indonesia juga, warung-warung Indonesia juga sangat banyak di sana, sehingga mudah untuk ya, bersosialisasi di sana, banyak orang Indonesia lah gitu. Iya, kemarin saya sempat ketemu sama mahasiswi Indonesia itu, saya tanya pakai beasiswa enggak katanya. Enggak Bu, kita mandiri karena di sana juga walaupun nggak pakai beasiswa masih lebih murah malah dibanding Indonesia gitu. Jadi banyak yang mandiri ternyata. Ya, betul. Sama mau ini tanya Pak Dedi, kalau dari IDN sendiri untuk melanjutkan ke kampus-kampus itu kira-kira ada nggak rujukannya atau surat pengantar kah nanti dari IDN? Kira-kira nanti bisa kuliah di kampus luar negeri itu rekomendasi kemana aja nih yang bisa nantinya diberikan rekomendasi gitu dari IDN? Ya, untuk penyaluran kuliah di luar negeri nanti ada Pak Reza yang mengurusi tersebut. Yang kemarin berjalan kita akan kuliah ada yang di Turki, ada yang di Mm-mm. Jepang, ada yang di Malaysia, kemudian ada di Madinah juga.
kemudian ada yang di Cina gitu. Jadi ya nanti tergantung siswanya mau melanjutkan kemana, kita bantu prosesnya untuk ke arah sana. Oh, tapi kalau untuk ikutin tes segala macam, nanti siswanya itu mandiri ya, mereka yang ngurus sendiri gitu. Nggak ada pembimbingan, mungkin bikin HR letternya kayak gitu, atau CV-nya gitu. Ada nggak nantinya dari IDN? Nanti ada Bu, oleh Mr. Reza, nanti beliau yang mengarahkan. Hmm, iya, iya, iya. Iya, baik Pak Dedi, terima kasih. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, saya kira kita cukupkan untuk malam ini. Semoga memberi gambaran terkait program kita ke depan. Yang jelas, anak muda butuh banyak pengalaman, butuh membeli pengalaman di waktu muda. Eh, Ya kesempatan ini kita memberi kesempatan agar banyak anak muda Indonesia bisa melangkahkan kaki-kakinya ke berbagai macam negara, menuntut ilmu di Mesir, di Mekah, Madinah. Demikian kita tutup dengan doa khatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita pamit semuanya, kita close.